Guys, kita bertemu di cerita kehidupan. Alvlog bercerita mengenai pengalaman dan pengamatan dari kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu suka, silakan tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng. Juga kamu bisa beri komen, kritik, saran, dan share video ini sebagai penyemangat aku untuk berbagi cerita-cerita selanjutnya. Dan jika ingin cerita atau curhat kamu dibacakan, silakan kirim ke email yang tercantum di kolom description di bawah ya. PSBB akibat pandemi Corona-19 masih berlanjut. Aku bekerja di rumah sudah lebih dari sebulan guys. Kamu sudah berapa lama? Kita tidak tahu kapan pandemik ini berakhir. Berharap cepat berlalu ya guys. Karena benar-benar bosan banget di rumah terus ya enggak? Saat ini ada ibu yang curhat soal kesibukan mengurus anak-anak yang sulit diminta belajar di rumah. Kebayang sih bagi ibu yang anak-anaknya masih sekolah dasar, gimana repotnya. Nah, aku akan bacain curhatannya. Curhat ini dikirim dari Ibu Shirley. Anak saya 3, umur 10, 9, dan 7. Awalnya, kami semua senang tiap hari bisa berkumpul terus dan bersyukur karena semua sehat. Kesibukan anak-anak dipenuhi dengan istirahat, makan, dan main. Saya biarkan saja mereka melakukan sesukanya, karena kapan lagi mereka bisa seperti ini. Tapi, karena ternyata lama juga physical distancing ini, dan pihak sekolah mulai menghubungi dan memberikan tugas-tugas untuk anak-anak dapat mengerjakannya di rumah. Lalu diberi batas waktu untuk mengumpulkannya. Disinilah awal mula terjadinya tangis-tangisan, teriak-teriakan, dan sebagainya yang membuat rumah menjadi tidak nyaman lagi. Anak-anak susah sekali diminta fokus buat tugas, maunya main. Saya berusaha yang tadinya sabar menjadi teriak-teriak juga minta mereka belajar. Saat mengajari mereka juga, yang awalnya sabar menjadi marah-marah pada anak-anak. Lalu mereka protes sampai nangis-nangis. Saya dan bapaknya stres. Saya lihat anak-anak stres juga. Suasana rumah jadi tidak enak pada saat anak-anak mengerjakan tugas-tugasnya. Apalagi tugas dari sekolah terus mengalir via email. Tambah stres aja bawaannya nih. Nah, itulah sepenggal kisah dari ortu yang memiliki anak sekolah dasar yang masih perlu banyak bimbingan dalam belajar. Di saat-saat seperti ini, para ortu mulai merasa kesulitan mengatur anak yang sudah mulai hanya suka bermain dengan tidak mengenal waktu dan sulit untuk diminta kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Akhirnya, ortu mulai memaksa dan anak pasti tidak suka. Saran aku saatnya mulai memanage waktunya Bapak dan Ibu. Pertama, sediakan waktu terjadwal setiap hari mulai pagi sampai siang dan di antaranya terdapat break sama seperti waktu sekolah agar anak mulai dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya satu persatu. Selesaikan tugas-tugas dengan cara dicicil setiap hari. Awasi keadaan ini agar baik anak maupun orang tua untuk selalu taat waktu. Saran kedua, jika anak mengalami kesulitan mengerjakan tugasnya, bantulah dengan hati yang tenang dan sabar. Usahakan nada suara kita santai. Pikirkanlah bahwa kita pernah dalam situasi ini waktu kecil dan melalui saat-saat itu juga. Jangan terlalu menekan anak untuk cepat lakukan apa yang kita pikirkan. Maklumi otak mereka yang masih kanak-kanak. Saran ketiga, jika menemukan tugas-tugas yang ortu juga tidak dapat mengerjakannya, lekas hubungi guru yang bersangkutan untuk minta diberikan langkah-langkah dan pemecahan yang detail, sehingga ortu dapat kemudian menerangkannya pada anak. Jika ortu masih merasa kesulitan, mintalah waktu pada guru untuk menerangkan tugas tersebut via video online pada anak.
Jika saran di atas dilakukan dengan teratur, maka tugas-tugas anak tidak menumpuk lagi, bahkan bisa diselesaikan dengan baik. Suasana rumah di saat seperti ini harus kita jaga bersama agar kita semua dapat merasa betah dan keluarga tetap harmonis. Dan wait for my next video with another interesting story. I'm out.